warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gepita Ramawati dari Prodi D4LM. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus kebakaran hutan dan lahan Riau. Kejahatan terhadap lingkungan Riau. Masalah kebakaran dan solusi berkaitan dengan pengembangan perkebunan Walhi Riau. Kebakaran hutan, bencana tahunan Riau. Sejak tahun 1995-an, industri kayu dan perkebunan di Riau mulai menggeliat dan mempraktekkan budaya terang, imas, dan bakar yang akhirnya menjadi ritme keseharian industri kehutanan Riau dan menjadikan asap sebagai menu tahunan masyarakat Riau di samping bonus banjir minimal 1 kali setahun sejak tahun 2001. Analisis Walhi Riau. Yang pertama, kesalahan bukan semata di pundak pengusaha. Pemerintah daerah juga alpa dalam lingkungan pengawasan dan pengamanan terhadap lingkungan. Yang kedua, otonomi daerah selama ini lebih diartikan sebagai pemindahan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pemanfaatan dan eksploitasi hutan. Yang ketiga, nilai ekonomi dari semata dilihat dari berapa banyaknya tegakan kayu yang bisa ditebang dan berapa banyak tanaman eksotis seperti kelapa sawit dan akasia. Yang keempat, fungsi hutan sebagai sebuah sistem ekologis tidak pernah dilihat sebagai nilai ekonomi. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan. Yang pertama, ada dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi yang seperti hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, tergantungnya produktivitas manusia, munculnya hama baru, dan ispa. Yang kedua, ada dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Ada hilangnya sejumlah spesies, ancaman erosi dan longsor, perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan, perubahan kualitas air, dan penurunan kemampuan sungai. Yang ketiga, dampak terhadap hubungan antar negara. Yang pertama itu contohnya ada protes negara sahabat. Upaya yang harus segera dilakukan atau moderat. Aspek pencegahannya yang pertama, adanya sistem informasi manajemen kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, stop konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan yang secara menyeluruh mampu menjamin mencegah dan terjadinya kebakaran dan lahan. Yang ketiga, mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land clear. Yang keempat, ada memberlakukan hukuman bagi penjahat lingkungan dengan proporsional. Yang kelima, ada rancangnya undang-undang tentang mencegah, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran hutan, baik yang berdiri sendiri maupun include dalam Undang-Undang Nomor 41 atau 99 revisi. Upaya yang harus segera dilakukan atau HARDES. Yang pertama itu merancang undang-undang yang melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land clear. Yang kedua, di dalamnya juga memuat hukuman seberat-beratnya bagi pemilik dan penggarap yang lahannya terbakar apalagi dibakar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.